materi metabolisme mikroorganisme 1. Jadi, untuk pendahuluannya, kita berbicara mengenai organisme. Di sini, semua organisme termasuk mikroorganisme harus memperoleh energi untuk pengembangan molekul organik yang menyusun sel-selnya agar dapat bertahan hidup. Energi dibutuhkan untuk yang pertama, untuk mempertahankan struktur sel dengan memperbaiki semua kerusakan sel. Kedua, mensintesis komponen seluler seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. Yang ketiga, mengangkut zat tertentu ke dalam sel yang diperoleh dari lingkungan. Dan yang keempat, tumbuh dan berkembang biak, serta yang kelima, untuk pergerakan seluler. Berikut, mikroorganisme yang mendapatkan energi dari bantuan cahaya disebut fototrof, sedangkan mikroorganisme yang memperoleh energi dari zat kimia disebut kemotrof. Mikroorganisme yang hanya membutuhkan zat anorganik seperti CO2 sebagai sumber karbon disebut autotrof. Sebaliknya, heterotrof memerlukan setidaknya satu nutrien untuk membuat senyawa-senyawa organik lain. Lalu kita masuk ke pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolit sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan biosintesis. Hock pada tahun 2005 menambahkan bahwa metabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksikan semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel yang mencakup reaksi-reaksi melepaskan energi dan reaksi-reaksi yang memanfaatkan energi. Dalam proses metabolisme ada dua. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecah molekul besar dan melepaskan energi. Yang kedua ada anabolisme, ialah istilah untuk memproyeksikan reaksi yang terlihat energi sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan energi. Berikut ada peran enzim dalam proses metabolisme. Enzim merupakan faktor utama dalam proses metabolisme. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat. Peran enzim ialah meningkatkan reaksi laju kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Akhir reaksi, enzim tidak akan rusak atau bereaksi dan menghasilkan produk baru. Klasifikasi enzim. Hock menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran AC dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substrat seperti urease dan amilase. Semua enzim bertugas untuk salah satu dari 6 kelompok besar enzim berdasar pada jenis reaksi yang dilakukan. Berikut 6 kelompok besar enzim. Pertama, oksidoreduktase, tipe reaksi oksidasi atau reduksi, contoh laktat dehidrogenase. Kedua, transferase, tipe reaksinya transfer kelompok fungsional seperti fosfat dan asam amino. Contoh, glukokinase. 3. Hidrolase, tipe reaksi pembelahan obligasi dengan penambahan air atau hidrolisis. Contoh, glukose 6-fosfatase. 4. Liase, tipe reaksi pembelahan ikatan CC,
CO atau CN untuk membentuk ikatan rangka. Contoh, pyruvate dekarboksilase. Yang kelima, isomerase. Tipe reaksi penataan ulang atom atau kelompok molekul. Contoh, triose fosfat isomerase. Setiap reaksi yang berlangsung harus memiliki energi aktivasi. Energi aktivasi yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonversi molekul pada awal reaksi dalam bentuk peralihan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Enzim akan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi sehingga membutuhkan masukan energi yang lebih kecil. Berikut faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Pertama, temperatur. Laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul atau reaksi katalis enzim. Enzim juga akan rusak atau denaturasi jika temperaturnya terlalu tinggi. Denaturasi terjadi karena terjadi perubahan konfigurasi situs aktif dan hilangnya sifat katalitik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun, di atas temperatur, laju reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denaturasi. 2. Faktor pH atau derajat keasaman. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalitik sehingga aktivitas enzim menurun. Mikroorganisme akan dapat melakukan aktivitas metabolismenya di berbagai lingkungan fisiokimia sesuai dengan keberagaman temperatur dan suhu yang dialami oleh enzim yang dimilikinya. Ketiga, ada pengaruh konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambatan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berikatan dengan substrat atau kondisi jenuh sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. 4. Faktor inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau zat penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah untuk dipahami adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempeli oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Berikut prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hall, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenin trifosfat atau yang lebih dikenal dengan ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi dari pemecahan nutrisi dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Reaksi katabolik, molekul glukosa dipecah dan energi dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi anabolik. Sekian materi mengenai metabolisme mikroorganisme 1 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.